Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi sebagai berikut. Yaitu materinya hari ini adalah jenis-jenis usaha bengkel. Yang hari ini adalah pertemuan yang keempat kita melalui daring. Ya, kalian sudah tahu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, video yang sudah saya kirimkan, bengkel adalah tempat di mana seseorang mekanik melakukan pekerjaannya, melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan. Jadi bengkel itu adalah tempat di mana pemilik motor untuk memperbaiki ataupun servis rutin bulanan ataupun mingguan tergantung dari permintaan pelanggan. Namun biasanya semua itu tergantung pada kilometer patokannya. Jadi bengkel itu secara umum dibagi menjadi dua. Bisa menurut jenis jasanya, lalu yang kedua bisa menurut bentuk bengkelnya. Adapun jenis bengkel yang menurut jenis jasanya. Kalau dilihat dari jenis jasanya itu adalah jenis jasa perbaikannya. Kalau kalian lihat di sini ada 3. Yang pertama itu adalah bengkel servis dan perbaikan. Ini adalah bengkel yang menyediakan jenis jasa perawatan berkala, servis serta overhaul pada mesin sepeda motor. Ini umumnya adalah bengkel-bengkel yang sering kita jumpai. Ini seperti bengkel-bengkel resmi, seperti Ahas ataupun bengkel-bengkel umum yang sering-sering di pinggir-pinggir jalan itu adalah salah satu jenis bengkel servis dan perbaikan. Lalu ada lagi yang kedua, itu adalah bengkel penggantian ban atau bengkel ban. Adalah bengkel yang menyediakan jenis jasa penggantian ban pada sepeda motornya. Jadi kalau bengkel penggantian ban itu umumnya adalah bengkel yang hanya melayani penggantian ban saja. Jadi di situ bengkelnya lebih ke jasa penggantian ban dan tempel ban. Ini bisa kita jumpai contohnya seperti di Planet Ban. Lalu yang ketiga itu ada bengkel shock absorber. Kalau di umumnya kalian tahu nama istilah bengkel sekok. Nah, suntik sekok ini adalah salah satu jenis bengkel menurut jasanya. Jadi dari jenis nama bengkelnya pun kalian sudah tahu. Jadi bengkel ini adalah bengkel yang menangani atau menyediakan jasa perbaikan shock absorber pada sepeda motor. Lalu ada lagi namanya adalah jenis bengkel menurut bentuknya. Kalau bengkel menurut bentuknya juga ada 3, yaitu bengkel resmi. Adalah bengkel yang menyediakan jasa perawatan dan perbaikan sepeda motor yang hanya menerima satu merek atau satu jenis pabrikan sepeda motor saja. Ataukah itu seperti apa mereknya, itu tergantung dari pabrikannya. Jadi contohnya seperti Ahas, hanya melayani motor Honda saja. Lalu seperti kayak Yamaha juga ada kan, hanya melayani Yamaha saja ataupun Kawasaki. Jadi itu tergantung merek pabrikannya. Jadi kalau ada bengkel yang hanya menerima satu jenis merek sepeda motor, itu biasanya umumnya adalah bengkel resmi. Nah, ada lagi yang lain adalah bengkel umum. Bengkel umum ini pengertiannya sama dengan bengkel resmi, namun bengkel umum itu menerima semua merek ataupun jenis pabrikan sepeda motor. Ini bengkel yang sering kita jumpai. Kalau bengkel-bengkel umum ini sering kita tahu kalau pegawainya itu seragamnya itu bebas. Beda dengan seragam yang bengkel resmi. Kalau bengkel resmi itu seragamnya mesti sesuai dengan pabrikan. Satu mekanik itu semua sama seragamnya. Kalau yang bengkel umum itu seragamnya biasanya bebas. Lalu ada lagi yang ketiga itu adalah bengkel modifikasi. Nah, ini adalah bengkel yang menyediakan jasa modifikasi atau custom pada sepeda motor. Ya, ini bengkelnya ini sering kita, kalau kalian tahu ini biasanya sering disebut bengkel modif motor. Nah, ini modifnya itu modelnya itu bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan.
Jadi kalau kalian tahu bengkel ini sering mengupgrade ataupun memodifikasi motor, baik itu aksesoris ataupun bentuk bodinya, itu bisa dinamakan adalah bengkel modifikasi ataupun bengkel custom. Nah, lalu hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam usaha bengkel sepeda motor. Nah, kalau kalian mau membuka bengkel sepeda motor, tentunya ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Yang nomor satu, ini ada apa? Ya, di sini ada lokasi. Jadi saat kalian mau membuka bengkel, itu harus melihat-lihat lokasi dulu. Bagaimana lokasinya? Jadi kalian harus mencari lokasi yang strategis dan sering ataupun mudah diakses oleh pelanggan. Lalu teknisi di sini dalam artiannya adalah mekanik. Jadi mekanik di sini harus memiliki kemampuan yang cakap. Dengan kemampuan cakap, otomatis pelayanan bengkel itu kan akan semakin baik. Jadi pelanggan pun juga akan puas dalam pelayanannya. Selain itu, teknisi ini juga harus mengikuti perkembangan zaman industri otomotif sepeda motor. Jadi kalian kalau sebagai mekanik itu harus mengikuti perkembangan zaman, seperti teknologi terbaru pada sepeda motor. Kalau tidak mau, bengkelnya itu dianggap kuno. Lalu yang ketiga ada manajemen. Nah, kalau kalian mau buka bengkel harus manajemennya baik, seperti keuangan, serta spare part itu harus dimanajemen dengan baik. Jangan sampai kalau ada pelanggan mau mencari suatu spare part, contohnya oli, kalian tidak memanajemennya dengan baik, nggak pernah di cross check, saat mau ganti oli, ternyata olinya habis. Itu nggak baik, otomatis pelanggan itu kan juga perlu waktu yang cepat. Kalau kalian nggak sedia setiap saat, otomatis kan pelanggan bisa kabur. Jadi kalian harus benar-benar memanajemen baik itu keuangan serta spare part penting yang sering kalian jumpai ataupun sering digunakan di bengkel-bengkel pada umumnya. Lalu peralatan dan perlengkapan. Nah, peralatan dan perlengkapan ini perlu dicek juga ataupun memiliki peralatan yang standar. Karena umumnya kalau kalian memiliki alat-alat yang terlalu di bawah standar, otomatis kan alat itu kan gampang mudah rusak. Jadi lebih baik memiliki peralatan yang tidak terlalu mahal, tapi ya standar supaya kalian juga dapat memanage pengeluaran. Serta alat-alat yang atau peralatan perlengkapan yang sering digunakan, itu setelah selesai digunakan, itu harus dicek lagi, ditata dengan rapi dan dibersihkan. Supaya kalian nanti kalau mau melakukan perbaikan, tidak bingung mencari-cari alatnya. Oh, ini kunci pasnya di mana, kunci ringnya di mana. Jadi kalau dirapikan, ditata, oh kunci ringnya di sana sudah ada. Jadi nggak bingung-bingung lagi kalian mencari alatnya. Lalu tren. Nah, ini juga penting ini sama kayak nomor 2. Tren ini sebagai usahawan bengkel, kalian juga harus mengikuti tren. Tren sekarang itu yang lagi hits itu apa? Modifikasi lah ataupun aksesoris. Jadi kalian juga harus tahu mengikuti perkembangan tren sepeda motor. Di samping teknologi juga mengikuti tren-tren yang sekarang itu lagi hits itu apa. Jadi kan nanti bengkelnya juga otomatis tahu kalau ditanya tentang perkembangan yang ada pada dunia otomotif. Lebih jelasnya di sepeda motor. Ya, itu tadi adalah materi yang berisikan tentang jenis-jenis usaha bengkel. Jadi kalian pelajari video ini melalui channel YouTube saya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa bertanya melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp. Jaga terus kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.